Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama Ibu Inka yang mengajar kelas 3 SD di SDN Bunar 1. Nah, Ibu kan kemarin saya sudah mewawancarai orang tua murid. Terus katanya guru si murid ini tuh ketika pembelajaran hanya mengasih tugas saja tanpa memberikan penjelasan materi. Nah, tanggapan Ibu gimana sih, Bu? Tanggapan saya mungkin karena guru itu setiap memberikan pembelajaran berbeda-beda ya, cara memberikan pelajarannya berbeda. Tapi kalau saya itu selama pembelajaran online ini melalui Google Meet, Neng. Melalui Google Meet, kemudian absensi juga melalui Google Form, kemudian mengisi LKPD juga melalui Google Form, soal evaluasi juga melalui Google Form gitu. Jadi untuk pembelajarannya kita memakai Google Meet dan anak itu melihat dari PowerPoint yang kita tampilkan seperti itu. Terus apakah sih apa Ibu menggunakan kayak YouTube gitu buat kayak proses Iya. pembelajarannya Iya. juga? Dari YouTube pasti, karena dari awal pembelajaran kita itu menyanyikan lagu nasional. Nah, menyanyikan lagu nasional saya tampilkan YouTube-nya seperti itu. Kemudian ada materi yang disampaikan dari saya dan ada yang dari YouTube juga melalui video. Jadi anak-anak itu melihat dari video. Terus Seperti kalau itu. misalkan kayak ada anak yang nggak mempunyai kuota gitu, terus bagaimana? Anak yang tidak mempunyai kuota itu bisa menghampiri anak yang punya kuota yang rumahnya dekat. Oh, jadi Tapi tidak lebih dari 3 orang ya, cuma 2 orang. Google Meet kan bisa berdua seperti itu. Terus kan katanya di yang orang tua kemarin katanya bilang kalau misalkan di daerahnya itu belum ada kuota gratis, sedangkan kan kemarin tuh dibilang katanya pemerintah akan memberikan kuota gratis untuk pendidikan. Nah, kalau misalkan di sekolah Ibu bagaimana, Bu? Kalau di sekolah saya alhamdulillah udah dapat kuota gratis, guru-gurunya juga sudah dapat gitu. Guru-gurunya dapat, anak-anaknya juga pada dapat. Mungkin belum menyeluruh aja kali Iya, ya, Bu. mungkin seperti Saya pas itu. aku nanyain juga kayaknya belum dapat katanya. Nah, terus gimana sih penilaian Ibu kan karena sekarang banyak anak yang kayak misalkan dikasih tugas terus mengerjakannya tuh melalui Google gitu, kayak nyari taunya di Google bukan kayak dari sendiri gitu. Dari Ibu penilaiannya membedakannya gimana gitu? Untuk membedakan anak mengisi jawaban dari dari pemikiran dia sendiri dengan dari Google itu bisa dilihat dari bahasanya ya. Bahasa internet dengan bahasa sendiri itu berbeda. Mungkin dari situ dari bahasa. Untuk yang daring ya, kalau luring biasanya saya akan memberikan tugas. Kemudian ada anak yang tugasnya itu dituliskan oleh orang tuanya. Kita kan bisa membedakan nih tulisan anak dengan tulisan orang tua gitu. Seperti itu sih. Terus metode atau model pembelajaran yang digunakan Ibu ketika daring dan tatap muka itu apa, Bu? Kalau untuk model saya biasanya pakai PBL, Problem Based Learning itu sama. Untuk luring juga sama PBL. Tapi untuk luring kadang saya pakai PJBL juga sih, project ya. Kalau medianya, kalau misalkan kayak Kalau tatap muka, media tatap muka, buku paling sumber. buku sumbernya buku siswa, buku guru, seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang untuk hal yang konkret saya bawa gitu ke sekolah. Jadi tergantung pembelajarannya Tergantung dulu pembelajaran ya. Terus kalau misalkan kayak Media saat daring saya menggunakan itu ya, PowerPoint seperti itu. Untuk tipeknya kan itu PowerPoint. terus kesulitan apa aja sih yang dirasakan guru gitu ketika pembelajaran daring ini di masa pandemi? Kesulitannya itu sih untuk memberikan pembelajaran yang ekstra kepada anak, kayak seperti anak yang belum bisa baca, bagaimana cara kita agar anak itu bisa baca seperti itu. Makanya saya selalu memberikan saran kepada orang tua agar anaknya di rumah juga belajar gitu, dibimbing belajar. Jangan karena pandemi ini anak jadi
jenuh, jadi tidak semangat gitu. Makanya saya mau daring ataupun luring selalu memberikan semangat kepada anak agar anak itu tidak jenuh selama pandemi ini daring seperti itu. Karena kan kalau misalkan kayak kelas rendah gini, kalau misalkan nggak didampingin orang tua kan Iya. nggak bakal benar juga. Terus Iya. kasihan kalau misalkan udah naik ke kelas tingginya dia tuh nggak bisa apa-apa gitu, Iya, ketinggalan itu sih. sama teman-temannya. Makanya saya ketika luring terus dikejar itu membaca seperti itu. Terus apakah ibu sering melakukan diskusi nggak sama orang tuanya kayak ibu kesulitan anak ini tuh apa misalkan? Iya, saya tidak menanyakan pun orang tua ini ya bilang orang gitu. tua selalu bilang ke saya gitu ya melalui pesan pribadi atau enggak kalau di sekolah juga langsung berbicara langsung seperti itu. Banyak yang mengeluhkan orang tua juga, cuman saya selalu memberikan tanggapan seperti ini. Orang tua itu kan anaknya gitu ya. Orang tua pastilah di rumah itu orang tua yang membimbing gitu ya, walaupun guru juga membimbing. Kemudian kan ada apa ya, bahasa madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Saya selalu bilang seperti itu gitu. Makanya ibu-ibu itu, oh iya bu, nanti saya coba lagi, lebih sabar lagi gitu. Kadang-kadang kan ngeluh anaknya nggak mau belajar, tapi saya selalu bilang, ibu begini-gini gitu. Ya orang tuanya alhamdulillah sih pada dengar masukan saya seperti itu. Ya udah. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Badru yang mengajar di kelas 3 SD di SDN Bunar 2. Nah, bahkan minggu kemarin saya sudah mewawancarai beberapa orang tua. Nah, di situ ada keluh kesah orang tua mengenai pembelajaran di rumah. Salah satunya yaitu guru cuma memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan materi kepada si anak tersebut, sehingga banyak anak yang tidak mengerti tentang materi yang dihadapinya. Tanggapan Bapak bagaimana? Kalau mengenai itu kita kembalikan ke individu guru tersebut ya, tergantung bagaimana cara guru tersebut mendidik peserta didiknya ya. Karena memang di masa pandemi ini sekolah itu tatap mukanya emang dibatasi. Yang itu juga ketika dalam tatap muka maksimalnya hanya 2 jam, 2 jam tangan ya, 2 jam tangan. Kalau dalam jam pembelajaran hanya 6 jam, berarti kalau 2 jam tangan berarti hanya 2 jam saja di jam 8 sampai jam 10. Yang mungkin kendalanya di situ. Kalau saya pribadi ketika mengajar anak-anak mungkin yang kira-kira pelajaran yang membutuhkan penjelasan ya seperti matematika gitu, nggak bisa mencerna sendiri, tidak bisa memahami sendiri, baru dijelaskan, baru setelah itu diberikan tugas untuk pembelajaran yang lain, karena memang waktunya hanya dibatasi. Dan untuk tugas tersebut tidak semuanya selalu lewat grup, karena memang tidak semua siswa itu mempunyai kuota ya, orang tuanya tidak semua mempunyai kuota, jadi langsung saja ketika ada tatap muka diberikan tugas gitu aja. Jadi kalau misalkan kayak nih di rumah ya Pak, terus orang tua nggak mengerti, anak nggak mengerti itu apa boleh menanyakan ke Bapak langsung? Boleh, atau iya. Ketika anak atau peserta didik tidak paham, boleh langsung japri, boleh gitu, menanyakan langsung di HP ataupun langsung datang ke rumah, terbuka untuk mereka gitu. Nah, terus menurut Bapak ya, kan katanya ada orang tua yang bilang katanya ada kuota gratis dari pemerintah, tapi katanya sampai sekarang nggak turun-turun. Itu gimana ya Pak? Ya sebetulnya sekolah memang sudah mengajukan ya, tidak dipilih-pilih semuanya. Sudah berusaha mengajukan melalui operator sekolah, diajukan, tapi kenyataannya memang ya mungkin belum ada miliknya atau memang belum gimana ya, pemerintah juga emang benar-benar menyediakan kuota gratis apa tidak. Bahkan saya juga sebenarnya ragu pemerintah itu menyediakan atau tidak gitu. Terus Pak, katanya kan banyak anak yang ngerjain tugasnya itu melalui Google tanpa dia mencoba dahulu. Jadi kayak kalau misalkan dikasih tugas tuh dia langsung nge-Google tanpa yang kayak dia nyoba dulu gitu. Bisa enggak, kalau misalkan kayak bener-bener nggak bisa kan nanya dulu ke orang tua. Nah kalau misalkan orang tua emang nggak bisa baru ke Google. Nah terus cara Bapak, penilaian Bapak itu gimana sih ngebedain penilaian si anak itu?
Ya sebetulnya guru itu kalau memang seorang guru yang profesional atau memang menyelami daripada karakter anaknya, tahu bahasa anak dengan bahasa Google, guru juga tahu gitu ya. Terus kemampuan antara persatunya siswa itu dari A sampai Z sebenarnya tahu gitu, walaupun tidak secara langsung gitu menilai dengan angka-angka. Kalau sudah tatap muka, sudah berbaur dengan siswa, insya Allah tahu gitu. Jadi ketahuan dari Ketahuan. tatap muka itu. Iya, dari tatap muka itu. Terus apakah Bapak selama pembelajaran daring ini menggunakan media pembelajaran atau metode pembelajaran tidak? Maksudnya apa bedanya metode pembelajaran yang Bapak kasih pas tatap muka dan pas pembelajaran daring di rumah? Ya, untuk ketika metode pembelajaran untuk tatap muka mungkin pakai alat peraga ya, alat peraga atau buku sumber gitu di sekolah. Kalau mungkin pembelajaran daring ya Paling semampunya aja lah, paling lihat video kayak gitu ya, video mengirimkan video atau apa gitu ya. Emang kendalanya kalau daring itu ya satu itu aja kuota. Iya sih benar kuota. Kuota. Terus kesulitan apa aja sih yang Bapak rasakan ketika menjalani pembelajaran daring ini? Gitu? Pelajaran daring, banyak Yang guru banyak sekali ya, banyak. Dan dari kesulitannya kita tidak bisa maksimal belajar, tidak bisa maksimal mengajarkan ke anak, tidak bisa menanamkan, terutama tidak bisa menanamkan karakter kepada anak secara langsung. Sebetulnya intinya dari belajar itu kan bukan hanya kecerdasan intelektual aja, juga penanaman karakter terhadap anak itu kan sangat penting. Jadi antaranya kendalanya ketika kita tidak tatap muka itu tidak bisa menanamkan karakter secara penuh gitu. Nah, terus gimana sih cara Bapak menghadapi orang tua yang kayak komplain gitu, Pak anak saya gini, Pak anak saya gini gitu? Kalau mengenai komplain sih biasa ya, wajar, manusiawi. Kalau ada kekurangan, ada kehilapan, ada kesalahan, komplain. Ya saya tanggapi dengan baik saja, dengan positive thinking ya, berpikir positif, mencari jalan keluarnya, solusinya bagaimana cara pemecahannya gitu. Terus Bapak bisa nggak jelasin secara singkat aja proses pembelajaran ketika masa pandemik ini? Kayak awalnya gimana gitu pembelajaran pas daring? Ketika daring, ya kalau ketika daring mungkin tidak terlalu terpaku pada jam kali ya, tidak harus jam 7:30, tidak harus jam sekian gitu ya. Ya ketika anak sudah siap, ketika kitanya juga sudah siap, mereka sudah siap juga, diberikan tugas, dan ketika mengisinya juga tidak harus jam sekian dibatasi, tidak ada pembatasan. Karena memang kita juga maklumi orang tua itu bukan guru ya, orang tua itu hanya membimbing di rumahnya, dan peran orang tua sangat kami butuhkan dalam pembelajaran daring ini. Karena itu tidak ada pembatasan waktu dalam belajar. Ya Pak, terima kasih ya. Sekian wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita lihat halaman SDN Bunar 1 dan SDN Bunar 2. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you guys!